buru-buru banget nikah. Emang udah pada siap, Bro? Aduh, mau kemana sih buru-buru? Oh, Apa? iya, buru-buru Yang banget. dikejar itu apa? sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Jadi Emang gini, lagi ada trending apa? di tren sekarang itu lagi ada nikah muda. Ah, Atau ini apa? Child free lah, nikah muda, baru nikah di bawah umur yang baru-baru terjadi kemarin kan di mana sekolah pokoknya ada pelajar lah beberapa ada di suatu wilayah yang minta dispensasi. Ya soalnya itu berita sempat trending. Minta dispensasi nikah ke pengadilan agama ya. Banyak apa pelajar yang nikah muda lah, nikah di bawah umur karena hamil duluan ya. Nah itu aku heran sih kok bisa di keadaan kemarin tuh melonjak tinggi di 2020 tuh data dari pengadilan agama tuh. Itu di 20 tuh tengah-tengah Covid kan? Awal-awal malah. Oh iya. Awal-awal. Kan? Maret ya? Maret kan Covid kan. Aku heran kok bisa lagi keadaan Covid. Oh mungkin karena libur sekolah. Enggak libur. Di online kan. Awal-awal kan diliburkan sekolah. Masa iya? Aku enggak sekolah sih. Iya sih, enggak tahu ya. Enggak sekolah salah. Masa ya? Aku pikir langsung daring. Enggak lah. Itu di fase bingung tuh gimana sekolah di masa pandemi kan. Anak-anaknya kayaknya mau di sekolah kan apa enggak? Kalau enggak salah awalnya itu diliburkan dulu baru nanti ada ini apa? Alhamdulillah. Ada daring seingatku. Mungkin itu. Karena nggak sekolah, gabut nih, rumah pacar. Pas daring tuh kan ada juga kasus. Oh iya. Ya kan? Baru ingat aku. lagi belajar daring, toto uhuy. Nggak di spontan tapi uhuy. Tapi itu aneh sih. Ada yang lupa matikan mic, ada yang lupa matikan kamera. Itu kacau itu. Semuanya lupa dimatikan. Iya. Itu kacau. Tapi ya ini ya, banyak. Aku cukup kasihan lah sama teman-teman yang apa ya? Soalnya kita udah pernah kejadian kan. Nah, aku menurutku sih kasihan. Kasihan lah. Kasihan ketika masih pengen main, masih pengen nongkrong, nikmati masa bujang. Tiba-tiba. Tapi ya mungkin itu jalan hidupnya ya. Kan kita nggak tahu. Soalnya di setiap perlakuan itu perilaku. Bentar. Kenapa nih? Kat bentar. Jadi itu Mat, banyak kejadian orang yang nikah muda. Yang bikin terjadi pelonjakan di tahun 2020. Iya. Pelajar-pelajar yang apa? Yang bete mungkin ya. Bosan ke sekolah ngapain ya? Ke rumah pacar kali ya. Rumah pacar. Tapi kan itu yang untuk pelajar ya? Pelajar. Mungkin yang udah kuliahan atau udah lulus atau udah dibilang lebih dewasa daripada mereka, mungkin ada juga kan pasti kan? Ada. Dan masa iya mereka ngikut kayak gitu karena tren? Menurutku sih nikah muda ini kita luruskan dulu. Nikah muda ini dari umur berapa sampai berapa nih? Oke. Kalau menurut yang kutangkap ya, nikah muda itu ini masih pelajar dan di bawah umur 18 tahun. Oke. Karena itu belum termasuk dewasa. Nah, itu kan ya kalau untuk kasus yang seperti itu ya kasihan lah. Kasihan masih sekolah, masih pengen main-main, tapi dia jadi punya tanggung jawab menikah. Tapi kan itu atas kesadaran masing-masing. Iya sih. Ya kan sama-sama mau kan nikah muda. Nggak bisa lah bro, orang nikah muda karena hamil itu. Oh yang karena hamil. Karena hamil lah. Bukan karena sama-sama mau nikah. Nggak mungkin. Tapi ini kita kesampingkan mereka yang di yang karena budaya ya. Ya. Yang karena budaya. Kalau budaya sih ya kita no comment ya, untuk masalah itu. Cuman ini tren lagi banyak diperbincangkan kasus pelajar minta dispensasi ke pengadilan agama untuk izin menikah. Nah itu rame tuh. Ya kasihan lah menurutku, masih pengen main. Kebayangkan masih pengen main sama teman, main ML keluar tapi udah punya anak kan. Kena kuncian itu iya. Berarti dia Makanya nah itulah, itu menurutmu Mat. Menurutmu pandanganmu. Menurutmu pandanganmu. Pandanganku soal apa nih? Soal nikah. Nikah muda. Wah, kalau yang kena kuncian silat sih kesian sih. Iya. Sama. Kayaknya bagus. Oke, kalau menurutmu pendidikan tentang seksual itu penting enggak? Penting. Harusnya penting untuk mencegah itu kan? Iya.
Ya di satu sisi memang kayak seolah-olah melegalisasikan seks bebas. Ya. Tapi mungkin orang mandangnya gitu. Ya, kalau mereka yang mandang dari luar ya. Ya, tapi kan inti dari memperkenalkan apa itu alat kontrasepsi tentang pelajaran reproduksi itu kan didapatnya juga cuman di apa itu sih potongan-potongan doang di awal-awal doang di bab-bab pertama kan, cuman dia tidak mendalam mungkin yang konasnya tuh kena tentangan sih yang itu yang apa sih apa itu edukasi seks edukasi seks bebas edukasi tentang sex education ya sex education tuh lagi rame pengen diaplikasikan ke Indonesia cuman banyak yang menentang mungkin karena dikira melegalkan seks bebas terlalu sih kayaknya tapi ya skeptis banget tapi menurutku itu penting sih buat memberitahu kalau misalkan ya kayak apa ya umur segitu memang lagi pengennya ini sih cari jati diri barunya bandel juga kan ya pengen coba semuanya semua di umur kayak gitu kan semua pengen dicoba lah ya kenakalan udah bisa terbendung apalagi dari biasa dari pertemuan juga ada tuh. Iya. Wah, kamu umur segini nih, Bro. Ya masa enggak? Teman-teman tai sih. Aku umur segini udah ada. Nah, apalagi orang yang enggak bisa dipanas-panasin tuh. Panasan, diomongin sedikit gas. Enggak bisa. Jadi, ya itu kasihan lah buat teman-teman yang jadinya ke nikah muda karena kecelakaan. Ya kalau misalnya tapi aku enggak maksudnya bukan menjatuhkan respect untuk ke mereka ya, maksudnya tetap kasihan. Aku enggak menzolimi tindakan mereka. Untuk kalau secara agama memang udah itu enggak bisa diperdapatkan kalau misalkan nikah di luar hamil di luar nikah itu kan dosa kan. Ya. Nah, itu enggak bisa diperdebatkan yang lagi. Masih sekarang hubungannya rumah tangganya masih bagus semenjak Covid yang sudah nikah itu ya semoga lancar. Pasti ada rezekinya. Ya. Pasti ada. Tapi menurutmu kamu nih semisal nih. Umur berapa sekarang? 23. Masih 21. Jalan 23. Jalan 23 ini 2023 ya? Iya, ya, jalan 23. Jalan 23 nih. Di pemikiranmu sekarang ada enggak kepikiran kayaknya habis lulus nikah gitu? Oh, enggak ada. Kecuali kecelakaan. Kamu kayak gitu. Habis lulus nih. Oh, mentang-mentang udah lulus. Nanyanya itu habis lulus gitu. Memang kalau orang sudah lulus enak. Oh, gitu. Enggak ada beban untuk pendidikan lagi. Oke. Enggak. Aku masih enggak pengen. Ya, mungkin tapi menurutku itu bukan pemikiran untuk menikah itu kayaknya harus disiapkan banget. Sebanget-bangetnya. Soalnya banyak yang ada mental lah, siap punya anak, parenting lagi, materi. Terutama mental ya. Terutama mental. harus kuat lah, harus yakin, bener-bener yakin. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Mat, tren nikah. Sabar, aku belum jawab. Aku belum jawab. Mau nikah kapan? Aku belum jawab. Paling ya 5-7 ini bakal direkam nih, Mat. Bakal direkam kamu omonganmu di sini nih, kamu perkiraan. Kenapa tadi? Orang aku biarkan aja aku jawab tadi. Aknya 5-7 tahun lagi lah. 5-7 tahun lagi lah. Berarti umur 30-an. Ya, 30-28. Kalau 30-an orang umur 30-an itu udah sih, udah orang enggak banyak komen kalau ada umur segitu. Yang komen paling keluarga aja. Kapan sih nikah? Iya, benar. Apa sih yang ditunggu juga? Kebanyakan tuh laki-laki tuh mikirkan satu ketakutannya ketika ingin menikahi anak orang itu satu yang lagi rame nih uang mahar. Oke. Uang mahar nih kan agak-agak merepotkan laki-laki nih sebenarnya. Tapi banyak yang mengamini juga ya tidak apa sebagai semangat untuk jalan ke sana katanya sih ketika kamu memang itu bukannya udah jadi budaya. Nah itu dia. Tapi banyak orang yang masih masih enggak suka dengan mahar itu. Karena membebani katanya. Banyak orang juga yang berbicara begitu. Cuman menurutmu kayak apa, Mat? Untuk masalah si mahar ini. Pikiranku nih tentang si mahar ini. Pikiran bodoh kita aja. Iya, pikiran bodoh aja. Pikiran bodoh tentang mahar ini kayak. Tapi menurutmu memberatkan atau tidak? Itu dulu pertanyaannya.
Memberatkan sebenarnya. Memberatkan. Oke. Anggap 30 juta ya. Anggap. Itu kecil banget kan pasti kan. Anggap aja kecil. 30 juta. Karena dia udah S1 lah. S1-nya inilah berarti mending ternak kambing daripada anaknya dijual 30 juta kan. Itu kan ngejual kan? Itu kan ngejual. Coba gini deh. Apa? Kan yang lagi tren yang di KUA kan. Nah, anggaplah kita cuma acara di KUA. Habis 5 juta lah. Anggaplah habis 5 juta. 30 juta tadi masih ada 25 kan? Kita masih bisa ngapain kek? Ngontrak rumah kah? Kemana kah? 30 jutanya tuh enggak buat acara semalam. Sehari semalam. Menikmati tapi semalam. Pasti ada obrolan gini, Mat. Pasti ada yang membantah. Itu kan setahun seumur hidup sekali. Ya udah gini, ku ceraikan besoknya. Terjadi lagi itu anakmu nikah lagi 2 kali acara. sekali. Tapi aku kalau menurutku pribadi ya ini pikiran bodoh aja. Pikiran bodoh aja. Kalau aku sih setuju sama kamu, Mat. Untuk urusan mahar itu menurutku sih memberatkan. Kenapa muda itu kan sebaiknya dipermudah ya. Jalan dipermudah, tidak usah yang penting itu anaknya saling mau bertanggung jawab, itu sih udah penting. Tapi ada pasangan yang bagus tuh yang gini. Apa itu? Semisal si cowok ini merasa terbebani. Ya. Si cewek ini ngebantu. Diam-diam ngebantu. Walau si orang tuanya pengennya inilah itulah, tapi si anaknya berinisiatif untuk membantu. Kayaknya apa? Tapi itu pasti cinta banget, Mat. Itu cinta lagi. Cinta datang padaku. tapi menurutku untuk kasus yang begitu, Mat, kayak sedikit deh. Sedikit kayaknya. Masa sih? Ya juga. Kecuali. Tapi kenapa sih nikah ini selalu diperdebatkan kalau udah mahar? Acara-acara yang mewah, orang tua nggak suka, gitu kan biasanya yang menghalangi ini nikah itu. Tahu nggak? Kalau misalnya itu cuma nyari fame, nyari keren-kerenan aja, orang yang nikah budget ratusan juta sama yang nikah di KUA, orang lebih suka di media ngeliat yang nikah di KUA, ya kan? Karena ini break to the rule. Ya. Dia menghancurkan paradigma itu. Karena pasti banyak kan kalangan, bukan maksudnya menjelekkan atau apa ya. Pasti banyak kalangan yang bisa dibilang menengah ke bawah yang lebih setuju nikah di KUA aja tanpa harus menghambur-hamburkan duit untuk acara satu hari satu malam. Kalau menurutku hal yang tidak usah dikesanakan. Kalau misalkan aku pengen nikah, punya uang 100 juta. Lebih baik aku belikan rumah, terus aku nikah KUA, terus aku punya rumah. Daripada acara 100 juta. Habis itu kita di bangsalan. Ya kan? Mesin cuci enggak ada, cuci pakai tangan. Ya kompor enggak punya. Kompor enggak punya, pakai kompor portable, pakai beli gas di Indomaret. Bener. 18.000. Tapi ada juga yang punya pemikiran 100 juta buat acara nih. Baliknya nanti lebih. Sama-sama. Karena orang itu gitu. Nikah itu kan 2 orang, jadi kita bisa cari sama-sama inilah. Anda itu bulan di awal. Bulan aja itu sebenarnya. Kan lebih baik kamu punya rumah dulu. Iya. Biar nanti nyarinya lebih enak. Yang pertama itu tuh sangat-sangat ini riset membuktikan. Ada riset lagi nih. Riset membuktikan milenial zaman sekarang itu susah beli rumah. Nah, karena tanah semakin mahal. Nah, lebih baik kamu punya rumah dulu. Karena rumah yang enak ini yang bisa bikin kamu nyaman untuk pemikiran kedepannya ketika kamu punya rumah yang enak, kamu pemikiranmu jadi enak. Nyari kerja mikirnya enak. Enggak ada beban pikiran untuk cicilan rumah lagi atau paling cuman mikiri uang air besok bayar. Bukan mikiri uang kontrakan belum bayar. Kenapa kemarin aku acara 300 juta sekarang aku kontrak. Tapi itu enggak masalah sebenarnya kalau misalkan. Tapi kalau itu pilihanmu ya kalau kalian punya duit berlebih, kalau kalian memang suka yang kayak gitu ya selera. Pria kan punya selera. Kalau nggak selera coba diselerakan. tapi semakin banyak nih, Mat. Orang sudah nikah nih. Sudah nikah. Sekarang lagi rame tren child free. Bebas sudah anak. Anak bebas. Anak tapi dibebas. Kayak pelihara ayam.
Dibebaskan makan di mana aja. Dan gitu. Maksudnya di sini child free itu ini apa? Sudah nikah tapi mereka berkomitmen untuk tidak punya anak. Untuk waktu tertentu. Ada yang dalam waktu tertentu, ada yang memang enggak mau punya anak. Ada tuh. Di luar negeri yang ku tahu di Jepang ini lagi resesi pernikahan. Resesi apa sih, kelahiran manusia baru tuh loh. Tingkat regenerasi lah. Karena kurangnya ini sampai pemerintah Jepang itu memaksa warganya untuk menikah. Oke. Dibuatkan acara untuk menikah. Sama pemerintah. Ya, pemerintah itu suruh sini. Orang di sini semua pengen nikah. Cuma ada tempat dari dana buat acara. Dari yang ku tangkap ya, kalau misalkan salah ya mohon maaf ya. Tapi aku ada lihat itu. Ada di Jepang itu resesi ini pernikahan angka kelahirannya rendah. Angka kelahirannya rendah. Makanya warganya dipaksa untuk menikah. Oh, apa karena itu? Pasti di sana seks edukasinya udah tinggi kan? Nah, itu. Pemikiran biasanya pemikiran orang maju nih. Yang katanya pemikiran orang maju itu ya nikah baru child free lah, biar luwes lah, apalah segala ya. Biar masih bisa nikmati masa muda. Di satu sisi aku setuju. Kalau misalkan child free-nya di waktu yang tertentu. Semisal pengen karena ada satu alasan ya. Pengen nikah udah punya anak dulu 5 tahun, baru setelah 5 tahun baru mencoba untuk program. Oke, biar nanti udah keteteran. Ya, dan itu kan bagus buat kamu juga untuk meneruskan regenerasi dari keluargamu kan. Itu sih. Daripada masa aku di dunia ini enggak ada Arif Junior. Iya. Agak sedih sih. Harus ada Arif Junior berarti. Harus ada Arif Oke. Junior. Oh, jadi child free itu kita ndak usah punya anak. Lagi tren tadi. Oh, lagi tren. Nikah muda tren ikut. Iya, nikah di KUA tren ikut. Sekarang rame ndak punya anak ikut. Nanti Bapak Presiden ngeluh kita ndak punya anak kecil buat sekolah ngikut. Kayak apa sih? Itu di Jepang sampai gedung-gedung sekolah kosong kan? Iya, bener. Banyak sekolah yang ditutup karena anak-anak kecilnya udah berkurang. Nggak ada yang mau sekolah. Bukan nggak ada yang mau sekolah. Maksudnya nggak ada yang mau diajar. Yang diajar nggak ada yang mau. Bangunan sekolah banyak, ya anak-anaknya nggak ada. Nah, di sini anak-anak banyak nggak punya bangunan. Di sini banyak orang yang pengen belajar tapi bangunannya nggak ada. Nah itu PR buat pemerintah untuk ngasih. Pemerintah Jepang. Bukan. Di sini. Pemerintah Konoha. Pemerintah Indonesia, memberikan pendidikan yang baik untuk warga-warga Indonesia. Kalau bisa Bapak Presiden Jepang pindahkan aja gedungnya ke sini, Pak. Kasihan di sini. Sekolah bangkunya masih ada permen karet di bawah meja. Kasihan. Tapi ya itu ya, kasihan lah buat teman-teman yang nikahnya. Oh, kasihan. Kamu kasihan. Orang yang nikah aja. Bukan buat yang terpaksa menikah. Oh, terpaksa karena situasi. Karena situasi, bukan karena keinginan ya. Kalau karena keinginan ya good for you lah buat mereka yang siap nikah. Tapi untuk sekarang kalau aku sih belum ada mental dan pemikiran ke sana sih. Masih jauh. Tapi mudahan aku salah ya. Yang kulihat di sosial media aja nih soalnya. Kayaknya banyak apa? Kan aku 23 nih. Iya. Kayaknya banyak usia di bawahku 22, 21, 20, 19, 18 yang udah jadi bapak, jadi ibu, janda. Oh iya bener. Itu kan rawan perceraian nikah muda. Mungkin mentalnya belum masih siap. Iya, masih belum siap, belum kuat. Aduh, apalagi yang baru-baru ini ada sound yang lagi rame tuh. Ayo kerja demi janda pirang. Iya, demi janda pirang. itu Jasu yang isinya. Astagfirullah. Yang nikah muda cerai, baru yang belum menikah sama sekali nikahi janda. Waduh, anak perawan siapa yang nikahi? Iya juga. Ya kan udah pikir-pikir sama. Iya. Kalau ke depannya nih, tren child free ini jadi membooming. Semua orang menikah tapi tidak ingin punya anak. Bayangkan, Bro. Jadi Jepang Junior. Junior. Bayangkan tidak ada yang meneruskan
ini mimpi-mimpi Indonesia untuk kedepannya. Tidak ada Ahmad Junior. Tidak ada Ahmad Junior, tidak ada Arif Junior, tidak ada Kidung Junior. Ada junior-junioran. Ada junior senior, ada yang mau diospek nanti pusing itu. Ya itulah. Iya, sih, aku nggak habis pikir dengan pemikiran dan tren-tren yang baru yang terjadi. Tapi dari salah satu tren yang terjadi itu yang kalau tren KUA itu aku setuju. Aku setuju. Karena tidak memberatkan dan semoga ya orang-orang tua di luar sana udah bisa mencoba melek lah sedikit. Mencoba melek. Kalau pernikahan ini baiknya tuh tidak dipersulit lah, dipermudah. Yang penting anaknya baik, anaknya bertanggung jawab. Ya. Apalagi kalau dia punya rumah. Cuman kalau sudah dibaikin, jujuran diturunin lah segala macam, enggak membebani si pihak pria. Cuman ini pria menyakiti anak ente, dabuk. Kasihan misalkan baru nikah nih kan cuma buat hura-hura 1 hari 1 malam, besoknya banyak utang buat kehidupannya dia selanjutnya. Kan kasihan sih. Apalagi kasihan buat anak Anda juga sebenarnya. Kasihan buat anaknya sebenarnya. Kasihan buat anaknya nanti sekolahnya gimana, pendidikan yang didapat gimana. Nanti tuh kalau misalkan banyak tren nikah muda kayak gitu, terus mayoritas Indonesia tuh banyak yang begitu, anak-anaknya kan kayak kurang terpelajar lah, nggak bisa sekolah karena putus sekolah karena biaya. Orang tuanya ngedidik belum siap. Jadi kasihan buat negaranya juga sendiri. Sekarang yang enggak punya gedung tapi yang mau belajar banyak, nanti sudah dikasih gedung banyak, yang mau belajar enggak punya duit buat belajar. Bener. Itu sih. Ini pesan-pesan untuk yang pengen nikah. Sabar, sebelum kita berpesan-pesan, kita belum opening, Bro. Oh iya, opening lagi. Selamat datang di Bersua di Tiba-Tiba Podcast bersama Arif Muhammad Rahman dan Ahmad Senior. Ahmad Junior masih nanti 5 tahun lagi. Semoga itu kita opening sekaligus penutup. Oh ya. Ini sebelum kita menyampaikan pesan-pesan kita opening dulu. Ya. Karena kita sudah serius ngomongin pernikahan. Ya, pesan-pesan buat kita dari kita untuk ya kalau yang buat teman-teman sudah ada pemikiran untuk menikah, dipikirkan lagi, disiapkan matang-matang, dikoreksi dulu mentalnya gimana. Materinya gimana? Ya, untuk yang cewek, orang tuanya udah ada obrolan ke orang tuanya atau gimana? Kalau masih yang sekolah, kalau bisa jangan dulu deh. Jangan dulu deh. Untuk urusan seks itu menurutku ya, jangan dulu lah. Jangan dulu itu karena itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Pertama dia ke akhirat itu benar sih, benar ke akhirat, cuman konsekuensinya. Ketika kamu berbuat sesuatu pasti ada konsekuensinya. Nah itu kamu pikirkan dulu. Kamu mau seks bebas, semisal kamu nanti ngambil anak orang, kamu kuat dah? Itu aja pertanyaannya. Kalau ngambilinya kamu kuat, kamu tanggung dia pas sudah hamil, kamu kuat dah? Harus kuat juga, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Ini hitungannya kayak kamu pesta satu malam pesta, ini kamu juga enak-enak 1 malam. Pusing kamu berhari-hari. Sujudmu makin lama. Kayak teman saya, kalau sholat sujudnya lama. Dikat aja, Cok. Itu dikat aja. Ditit aja. Nanti dimarahi aku. Itu cut aja. Tapi untuk wanita, semisalnya kalian yang lulus SMK itu kan udah dewasa kan? Di atas 18 tahun masuk dewasa. Harusnya lulus SMK 18 ya. Untuk yang wanita, kalau misalnya kalian ada yang lamar, terus kalian ngelihat orang ini bertanggung jawab, bisa jaga kalian, bisa menggantikan peran orang tua kalian yang ngejaga kalian dari kecil dulu. Pokoknya orangnya bertanggung jawab lah. Ya kalau misalnya kalian mau sama orang itu, ya udah nggak apa-apa nikah aja. Cuman kalian misalnya mau pendidikan, nggak apa-apa pendidikan dulu. Ngomong aja sama orangnya. Pendidikan sih yang utama. Ya. Soalnya kalau pendidikan tinggi nanti makin mahal. Nah, aku bercanda. Kalau buat yang laki-laki, kalau bisa, kalau mau minta anak orang, dipersiapin dulu semuanya. Mentalnya utamain ya. Jangan kamu baru nikah 1-2 bulan kamu pukulin anak orang, mentang-mentang dia sudah jadi istrimu. Kamu nggak ada hak untuk tubuh istrimu tuh kamu tidak punya hak untuk memukulnya. Iya. Walaupun tubuh istrimu tuh bisa dikatakan punyamu ketika kamu sudah menikah, tapi untuk urusan yang KDRT itu Enggak boleh. Jangan ya.
jangan pernah disakiti. Terima kasih mungkin itu aja para pendengar bersua sampai saat ini. Kalau misalnya nanti ada salah di komen aja ya. Benar-benar. Dadah.